Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berilah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dua ayat Alkitab dari Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Berbicara apa? Tentu yang dimaksud adalah apa yang dicatat di ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 15 misalnya. Bahwa Yesus sebelum terangkat ke sorga memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, memberitakan Injil adalah perintah Yesus Kristus. Memberitakan Injil adalah amanat agung. Memberitakan Injil dikatakan di sini, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang dimaksud dengan segala makhluk tidak termasuk binatang, tidak termasuk tumbuh-tumbuhan, hanya untuk manusia. Kenapa? Karena hanya manusia yang memerlukan sorga, hanya manusia yang membutuhkan keselamatan, hanya manusia yang membutuhkan pengampunan dosa. Karena itu, hanya manusialah yang membutuhkan Injil. Binatang tidak memerlukan pengampunan dosa. Binatang tidak memerlukan sorga. Binatang hanya membutuhkan makanan dan seks. Jadi penginjilan tidak ditujukan kepada binatang atau tumbuh-tumbuhan. Bahwa sebagai orang Kristen kita diberi tanggung jawab untuk menjaga ekosistem, menjaga kelestarian alam. Tetapi pekerjaan-pekerjaan penginjilan tidak boleh disalah mengerti bahwa seolah-olah ketika di Alkitab ini dikatakan memberitakan Injil kepada segala makhluk, maksudnya memberitakan Injil juga kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Tidak. Nah, itu pemahaman yang salah. Memberitakan Injil kepada segala makhluk hanya terbatas kepada manusia. Memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa ada persoalan sampai hari ini. Gereja-gereja juga tetap menghadapi persoalan karena tidak sedikit, bukan hanya warga gereja, tapi malah para teolog, para pendeta, para pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan teologi yang entah sadar atau tidak sadar. Mereka disesatkan oleh iblis dengan mengatakan bahwa ini doktrin kuno, ini tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Zaman sekarang gereja harus menghormati kemajemukan agama. Zaman sekarang gereja harus menjunjung tinggi pluralisme agama. Karena ketika gereja misalnya memberitakan Injil, itu sama halnya dengan tidak menghormati kemajemukan agama. Ketika gereja memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu sama halnya merendahkan agama-agama lain. Ini pemahaman yang sesat. Ini pemahaman yang salah. Saya juga berulang-ulang mengatakan bahwa gereja harus menghormati kemajemukan agama. Gereja tidak boleh membenci agama-agama lain. Gereja tidak boleh memusuhi agama lain. Gereja harus mengasihi agama-agama lain. Kenapa? Karena kebencian hanya akan menutup pintu penginjilan. Sebaliknya, cinta kasih akan membuka pintu penginjilan. Penghormatan kita terhadap kemajemukan agama tidak membatalkan semangat penginjilan. Karena saya juga berulang-ulang mengatakan bahwa penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Pemberitahuan dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus Kristus ada banyak nabi. Di luar Yesus Kristus ada banyak rasul. Di luar kitab Yesus, di luar Yesus Kristus ada banyak kitab suci. Di luar Yesus Kristus ada banyak agama. Di luar Yesus Kristus ada banyak pendiri agama. Di luar Kristus ada banyak pemimpin-pemimpin pendiri agama. Tapi di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus Kristus
tidak ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Bapa di sorga untuk memperoleh keselamatan. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat, tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Itulah inti Injil, memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat, satu-satunya penebus dosa. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Penginjilan juga bukan membujuk orang menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Tapi sekali lagi, penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tugas kita adalah memberitakan orang itu kemudian bertobat atau tidak. Ini sangat bergantung kepada Roh Kudus. Gereja harus terus memahami bahwa pertobatan itu adalah tindakan supranatural Allah. Tugas kita adalah menanam atau menyiram, tapi yang menumbuhkan adalah Allah. Maka sekali lagi, kalau orang yang kita injili itu bertobat dan menerima Yesus Kristus, itu tidak boleh diklaim sebagai hasil dari pekerjaan kita. Itu adalah anugerah Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang yang kita injili itu tidak bertobat, kita tidak boleh merasa gagal dan merasa hancur. Karena ada seorang pendeta Stephen Tong mengatakan ada 3 kemungkinan orang yang sudah berkali-kali mendengar Injil tapi tidak mau bertobat. Yang pertama, sekalipun dia berulang-ulang mendengarkan Injil tapi dia belum bertobat, belum menerima Yesus Kristus, kemungkinan pertama adalah belum waktunya. Maka menuntut gereja untuk makin giat lagi memberitakan Injil kepada dia. Atau yang kedua adalah gereja juga harus sadar, atau kita sebagai pribadi-pribadi penginjil, kalau orang yang kita sudah injili itu berulang-ulang tapi dia tidak bertobat, ada kemungkinan kedua, yaitu sangat mungkin ada orang lain yang akan Tuhan pakai untuk menjangkau dia. Kita harus rendah hati bahwa sangat mungkin bukan kita orang yang akan Tuhan pakai untuk menjangkau dia. Yang ketiga, ini mengerikan. Sangat mungkin memang Tuhan tidak memilih dia. Ini mengerikan sekali. Nah, karena itu tugas kita adalah memberitakan Injil. Berhasil tidaknya pekerjaan penginjilan itu sangat tidak bergantung pada metode, pada cara-cara kita, tapi sangat bergantung pada tindakan supremasi Allah, tindakan belas kasih Allah. Tapi bukan berarti bahwa kita sebagai penginjil, kita asal-asal saja mengabarkan Injil dengan alasan, toh tugas kita hanya memberitakan Injil, Allah yang mempertobatkan orang. Tidak boleh. Mark Dever mengatakan bahwa sekalipun pertobatan atau perubahan hati dari orang yang menerima Injil itu adalah tindakan supranatural Allah, tapi sebagai penginjil kita harus giat, kita harus terus memperlengkapi diri, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus dengan gigih memberitakan Injil. Kita tidak boleh bermasa bodoh, kita harus mengerahkan segala upaya untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita melihat penginjilan adalah sekedar memberitakan kabar baik tentang Kristus sebagai juru selamat, maka kesempatan penginjilan itu, tugas penginjilan itu, amanat penginjilan itu, mandat penginjilan itu tidak akan dilihat sebagai beban, tapi akan dilihat sebagai suatu kesempatan yang menyenangkan. Nah, itu yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga sudah berulang-ulang mengatakan bahwa sekarang gereja mendapat pertolongan yang luar biasa dari Tuhan dalam kerja-kerja penginjilan. Kita sekarang sudah dipermudah melalui kemajuan teknologi. Saya pernah membuat status di media sosial, saya mengatakan bahwa media sosial itu adalah tempat pertarungan ideologi. Ketika iblis memakai media sosial untuk menyebarkan penyesatan, menyesatkan umat Tuhan, apakah gereja harus diam? Gereja tidak boleh diam. Gereja harus makin gencar, makin bersemangat menggunakan media sosial itu juga sebagai sarana-sarana pemberitaan Injil. Supaya siapa tahu, kita berharap, siapa tahu ada orang-orang yang tidak dapat kita jangkau secara fisik. Karena jarak, karena waktu, kita boleh menjangkau mereka melalui media sosial itu. Nah, karena itu saya kira kita tidak boleh mengabaikan adanya media sosial ini yang sekali lagi saya katakan ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi gereja. Mari kita menggunakan media sosial ini untuk terus menyebarkan Injil Kristus supaya makin banyak orang mengetahui siapakah Yesus Kristus, supaya makin banyak orang yang
mendengarkan Injil. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita akan mengharapkan orang beriman kepada Yesus Kristus kalau kita tidak memperdengarkan Injil, kalau kita tidak giat memberitakan Injil? Nah, jadi di ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, jadi Yesus memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil. Penginjilan ini ditugaskan pertama-tama kepada rasul-rasul, tapi tentulah kepada semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara mungkin boleh berkata, saya tidak hobi main catur, saya tidak hobi main voli, saya tidak hobi berenang, saya tidak hobi musik, saya tidak hobi olahraga. Tapi tidak boleh ada orang Kristen yang berkata, saya tidak hobi menginjil. Karena penginjilan tidak ada kaitan dengan hobi. Penginjilan adalah mandat dari Yesus Kristus. Penginjilan adalah perintah untuk semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, ini hal-hal yang harus terus diingatkan. Nah, sesudah Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, muncul kalimat berikutnya. Terangkatlah ia ke sorga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry mengatakan bahwa sama seperti kebangkitannya, demikian juga kenaikan Yesus ke sorga. Yesus Kristus naik ke sorga. Yesus tidak mengizinkan itu disaksikan oleh semua orang. Hanya terbatas kepada, di sini dikatakan kepada 11 murid. Saya kira ini menjadi menarik. Dengan cara itu, Yesus bermaksud, kata Matthew Henry, ia bermaksud bahwa misteri iman ini hendaknya dikenal melalui pemberitaan Injil, bukan dengan penglihatan mata. Saya kira ini paralel dengan kata-kata Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya karena melihat, tapi yang jauh lebih berbahagia adalah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry juga mengatakan bahwa Kristus terangkat ke sorga, diangkat ke tempat yang tinggi, agar dia ditinggikan di atas para malaikat dan semua makhluk, supaya oleh perantaraannya Bapa dapat memelihara dunia, Bapa di sorga dapat memerintah dunia. Secara singkat, sebagaimana yang kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 10, supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan segala lutut akan bertelut mengakui keilahian Yesus Kristus itu. Jadi sesudah itu, saudara-saudara, kita melihat di kalimat berikut, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, tentang duduk di sebelah kanan Allah, ini secara pribadi, menurut saya ini kalimat yang sangat tidak mudah untuk dimengerti. Tapi ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Pertama, komentar dari Johannes Calvin, sang reformator gereja. John Calvin bilang begini, kita tidak boleh membayangkan suatu tempat. Artinya kata di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan itu, kita tidak boleh membayangkan itu sebagai suatu tempat manapun, karena sebelah kanan, kata Matthew Henry, sebelah kanan itu sebenarnya merupakan suatu kiasan yang menunjukkan kuasa setelah Allah. Nah, itu kata-kata Matthew Henry. Jadi itu hanya kiasan. Kita tidak boleh membayangkan itu suatu tempat secara lokasi materialistik. Nah, Matthew Henry juga bilang, ini sengaja ditambahkan oleh Markus untuk menunjukkan kepada kita bahwa Kristus terangkat ke sorga bukan untuk menikmati istirahat yang diberkati jauh dari kita, tapi untuk memerintah dunia demi keselamatan semua orang percaya. Lalu ada komentar menarik juga dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, istilah duduk di sebelah kanan Allah melambangkan wibawa kedaulatan yang diberikan kepadanya dan kuasa atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada Yesus Kristus. Kemudian ada video yang saya ingin saudara saksikan, video penjelasan dari Pendeta Stephen Tong tentang apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Silakan saudara menyaksikan video berikut ini. Mohon penjelasan apakah artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Markus 16:19. Sedangkan pada bagian lain dikatakan Allah itu roh, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4.
Nah, saudara-saudara, sebenarnya di dalam kristologi yang saya khotbahkan di Surabaya tahun 85 itu sudah jelas mengenai hal ini. Tapi saudara di Jakarta banyak tidak. Karena saudara perhatikan, sebelah kanan mempunyai arti 3 lapisan di dalam kitab suci. Pertama, kanan tempat kemenangan. Kedua, kanan berarti tempat diperkenan. Ketiga, kanan berarti tempat penguasa. Sekali lagi, delighted, accepted, the governing seat. Dan kanan berarti yang sudah diterima. Saudara-saudara, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Pertama, dia sudah menang, the victorious one. Semua jenderal yang sudah selesai perang dan menang, waktu pulang kepada negerinya, raja memberikan tempat sebelah kanan bagi mereka. Yesus yang sudah menang, sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa iblis dan kuasa gelap. Sekarang dia sudah bangkit dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia adalah pemenang. Kedua, jika Kristus ke dalam dunia, setelah 33 tahun setengah, dia tidak berdosa. Dia betul-betul suci. Dia lalu mempersembahkan persembahan di atas kayu salib berdasarkan korban yang tidak bercacat celah ini. Lalu melalui Roh Kudus yang kekal, ayat 14 di dalam Ibrani pasal 9, dia mempersembahkan korban ini kepada Allah. Maka Allah mengatakan, aku telah menerima persembahan ini. Delighted, accepted. Ini kedua. Ketiga, Tuhan menjadikan dia raja di atas segala raja, sehingga dia sekarang duduk di sebelah kanan untuk menjadi penguasa seluruh alam semesta. Di situ dia menjadi yang berkuasa untuk memerintah. Ketiga definisi dan ketiga aspek arti ini, artinya seluruhnya adalah duduk di sebelah kanan. Tetapi saudara jangan kira kanan adalah kanan ini. Kalau kanan dimengerti secara materi, Yesus kalau duduk di sebelah kanan berarti Bapa duduk di sebelah kiri, betul nggak? Kalau Bapa di kanan, Bapa besar. Kalau Bapa di tengah, Yesus di kanan, Yesus Bapa besar. Tapi kalau Bapa di kiri, Yesus di kanan, Yesus besar, Bapa kecil, itu tidak masuk akal. Jadi kalimat itu tidak boleh dimengerti secara lokasi materialistis. Istilah duduk di sebelah kanan harus dimengerti secara kehormatan kedudukan itu yang berarti rohania. Saudara-saudara, kalau saya tanya, engkau cinta istrimu tidak? Engkau bilang, cinta. Sungguh? Sungguh. Ada cintamu? Ada. Cinta yang sungguh-sungguh ada di mana? Ada di dalamku. Bagian mana? Wah, kawat. Cinta istri di mana? Engkau tidak bisa, cintaku di usus. Bahasa cinta istri di usus ya. Cintaku di hidung juga tidak bisa. Engkau paling banyak mengatakan cintaku terhadap istriku di dalam hatiku. Maka aku panggil dia, hey honey, my sweetheart, atau hati jantungku. Ya, saudara-saudara, kalau betul-betul cintamu terhadap istri di jantung, cilaka betul. Kalau waktu perlu pencangkokan jantung, selesai cangkok jantung, engkau akan cinta istri orang lain. Karena sudah ganti jantung kan. Jantungmu yang rusak dibuang, cintanya katut. Ganti jantung orang lain, cinta orang lain katut. Setelah ganti jantung, saben hari nama pulang kepingin pergi cari perempuan orang lain. Itu cilaka. Tetapi baik dari Dr. Bernard maupun dari Dr. Victor Cheng dan mereka yang sudah mendapatkan pencangkokan jantung, semua membuktikan setelah ganti jantung tetap cinta istri sendiri, bukan cinta istri bekas jantung itu, pemilik jantung. Itu membuktikan omong kosong, cintamu di jantung. Maka mulai hari ini kalau pacarmu tulis surat, hatiku mencintaimu, cintaku sedalam-dalam dari hatiku, tulis surat kembali, kamu omong kosong. Saudara-saudara, di mana cinta? Jawab, cinta ada di cinta situ. Situ itu mana? Yaitu mana?
yaitu situ. Ini sudah supralokasi, seluruh supramaterialistis, sehingga tidak bisa ditahu di mana. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimengerti secara pemenang, penguasa, dan yang diterima baik oleh Allah. Bukan sekedar lokasi di surga dua duduk, Yesus satu, berbapa satu. Bukan itu artinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga penjelasan-penjelasan itu sedikit menolong kita untuk mengerti apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu di ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada yang menarik di sini, saudara-saudara. Di ayat 20 dikatakan, dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Matthew Henry mengatakan ini dicatat untuk menunjukkan bahwa pekerjaan penginjilan ini sungguh-sungguh adalah pekerjaan ilahi. Jadi ketika Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, tidak serta-merta dia lepas tangan. Tidak serta-merta dia membiarkan mereka berjalan sendiri. Jadi di satu pihak ini menunjukkan bahwa Allah turut bekerja karena ini, Yesus turut bekerja karena ini memang suatu pekerjaan ilahi. Yesus tidak membiarkan mereka, Yesus tetap menyertai mereka. Ini tetap menjadi pekerjaannya dan murid-muridnya mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan itu. Tapi yang kedua, ini juga bisa bermakna bahwa sekalipun memang ini perintah dari Yesus Kristus, tapi semua kita akhirnya tahu sebagaimana juga dicatat dalam Alkitab bahwa pekerjaan-pekerjaan penginjilan itu tidak mudah. Pekerjaan-pekerjaan penginjilan itu ada risiko. Kadang-kadang pemberita-pemberita Injil atau pemberitaan-pemberitaan Injil itu mendapat sambutan yang luar biasa, penerimaan yang luar biasa, tapi pada lain pihak pemberitaan-pemberitaan Injil itu juga mendapat penolakan. Bahkan tidak sedikit kita mendapati dalam catatan Alkitab bahwa pemberita-pemberita Injil itu menanggung resiko yang luar biasa. Bahkan rasul-rasul itu mati karena memberitakan Injil. Tapi ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa di dalam pekerjaan-pekerjaan itu Yesus turut bekerja. Yesus menyertai mereka. Malah kalau kita membaca misalnya dalam Matius pasal 28 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahwa sekalipun orang-orang yang memberitakan Injil itu kemudian misalnya kehilangan nyawa karena pemberitaan Injil, itu tidak akan membatalkan penyertaan Tuhan terhadap mereka. Justru saya pernah katakan, kematian karena memberitakan Injil justru akan mempercepat mereka berjumpa secara langsung dengan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tetap menyertai mereka dalam pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, karena itu saudara-saudara, ini sekaligus tentu memberi penghiburan, memberi semangat, memberi sukacita kepada gereja. Tidak usah takut memberitakan Injil. Karena yang kita kerjakan bukan kehendak manusia. Yang kita kerjakan bukan kehendak bapak-bapak gereja. Yang kita kerjakan bukan kehendak pemimpin-pemimpin gereja. Tapi yang kita kerjakan adalah perintah sekaligus pekerjaan dari Yesus Kristus itu sendiri. Yesus berjanji akan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, karena itu saudara-saudara, mari menjadi gereja yang tetap giat memberitakan Injil. Saya berulang-ulang mengutip kata-kata dari pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa gereja yang tidak lagi memberitakan Injil, perlahan-lahan gereja itu akan mati. Gereja yang tidak memberitakan Injil, lama-lama gereja itu akan dibiarkan ditutup oleh Tuhan. Karena apa? Karena gereja menjadi gereja selama gereja memberitakan Injil. Mimbar-mimbar gereja harus tetap dipakai untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang orang juga salah memahami seolah-olah pekerjaan penginjilan atau berita Injil itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum Kristen. Ini pemahaman yang salah. Sangat mungkin saudara, di tempat-tempat di mana banyak gereja, belum tentu orang hidup menurut Injil. Sangat mungkin masyarakat di situ, mereka menyebut diri beragama Kristen. Mereka beragama karena tradisi, karena warisan nenek moyang. Tapi belum sungguh-sungguh mereka mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itu perintah penginjilan tidak ditujukan kepada orang-orang yang belum Kristen. Perintah penginjilan ditujukan kepada semua orang, termasuk di daerah-daerah yang bahkan sudah menyebut diri Kristen,
daerah-daerah yang banyak gereja itu tidak menjamin bahwa orang-orang di situ sudah hidup oleh Injil, sudah mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sangat mungkin kekristenan di situ bukan kekristenan sebagai akibat mereka beriman kepada Yesus Kristus, tapi kekristenan karena agama, karena tradisi, karena desakan-desakan sosial. Karena itu gereja harus terus juga menjadikan mimbar sebagai tempat pemberitaan Injil. Kalau mimbar tidak lagi memberitakan Injil, itu bukan mimbar gereja. Nah, ini hal-hal yang penting. Lalu ada hal yang perlu kita perhatikan di sini dikatakan, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada mujizat-mujizat yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan berita-berita penginjilan. Firman Tuhan turut diteguhkan oleh Tuhan sendiri dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat. Tapi ini harus dipahami secara hati-hati. John Calvin mengatakan bahwa mujizat itu adalah pelengkap dari firman. Mujizat itu adalah tambahan dari Injil. Jadi yang utama adalah Injil, yang utama adalah firman. Kalau mujizat itu terlepas dari Injil, itu bisa sangat menyesatkan. Kalau mujizat itu dipisahkan dari firman, itu sangat berbahaya, sangat menakutkan. Maka mujizat atau tanda-tanda itu hanya memberi makna rohani kalau itu melekat pada Injil, kalau itu melekat pada firman Tuhan. Nah, karena itu kita seharusnya tidak mementingkan mujizat, tidak mementingkan tanda-tanda. Yang harus dipentingkan adalah Injilnya, yang harus dipentingkan adalah firman. Nah, ini mengkoreksi banyak orang Kristen seolah-olah yang lebih penting itu mujizat. Nah, padahal mujizat itu hanya bersifat tambahan. Bahkan kalau kita membaca di bagian-bagian Alkitab atau ambil contoh. Satu waktu ketika Tuhan mengutus Musa kepada Fir'aun, Tuhan berkata kepada Musa, pergilah, berbicaralah kepada Fir'aun. Lalu Musa bilang, kalau dia tidak mau dengar bagaimana? Lalu Tuhan bilang, lakukan mujizat. Jadi, mujizat itu adalah tambahan setelah firman. Bahkan, di tempat-tempat lain kalau boleh lebih ekstrim dikatakan, mujizat itu adalah tanda bagi orang-orang yang tidak percaya kepada firman. Mujizat itu adalah tambahan bagi orang-orang yang tidak percaya pada berita Injil. Nah, karena itu, orang-orang Kristen hari ini, gereja-gereja, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang lebih mementingkan mujizat daripada firman, lebih mementingkan tanda-tanda mujizat daripada Injil, itu akan sangat berbahaya. Itu akan sangat merusak gereja. Gereja sejati adalah gereja yang mementingkan Injil. Gereja sejati adalah gereja yang mementingkan firman. Tuhan bisa memakai mujizat, iya. Tuhan bisa memakai tanda-tanda, iya. Tapi perhatikan di sini. Injil lebih dulu, baru tanda-tanda. Injil lebih dahulu, baru mujizat. Artinya, Injil lebih penting dari mujizat. Injil lebih penting dari tanda-tanda. Dan mujizat atau tanda-tanda itu hanya pelengkap. Bahkan, seperti dikatakan tadi, tanda-tanda atau mujizat-mujizat itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya Injil, yang tidak percaya firman Tuhan, yang disampaikan oleh pemberita-pemberita Injil. Nah, ini harus terus ditekankan. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita terus menjadi gereja yang sejati. Gereja yang berpusat pada Injil, gereja yang tetap setia memberitakan Injil di dalam keadaan apapun. Itu hal-hal yang boleh ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.